Perkenalkan, saya Asya Malika Zahra dengan NPM 202146500919. Saya merupakan mahasiswi Desain Komunikasi Visual di Universitas Indraprasta PPRI. Dalam kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang tugas filsafat seni, yaitu menginterpretasikan karya-karya berikut. Yang pertama, di sini terdapat desain kemasan teh serbuk. Di gambar 1 terdapat teh cap poci, di gambar 2 teh wangi cap poci, di gambar 3 teh cap botol, di gambar 4 teh gopet, di gambar 5 teh jatut, di gambar 6 teh 2 tang. Desain kemasan teh serbuk berikut menggunakan ilustrasi dan ikon benda keseharian. Pada kelompok desain teh serbuk ini juga kecenderungan penggunaan warna merah pada judul merek dan objek ilustrasinya. Adanya pengaruh budaya dari Cina terlihat dengan penggunaan warna merah, kuning, dan biru yang dianggap sebagai warna keberuntungan, sedangkan warna hijau dan hijau kecoklatan merupakan tafsiran dari warna daun teh dan warna seduhan daun teh. Ilustrasi pada gambar 1, 2, 3, dan 4 memberikan gambaran adanya budaya minum teh yang dibawa oleh bangsa Eropa dan Cina. Benda berupa poci dan cangkir ditampilkan pada kemasan teh serbuk ini sebagai pengingat akan benda keseharian yang berkenaan dengan peralatan meminum teh. Pengaruh budaya Eropa lebih terlihat pada gambar 3 dengan menampilkan cangkir bergaya Eropa dan garis-garis art deco pada kemasan. Sedangkan pada gambar 4 terlihat adanya penerapan ornamen bergaya Cina pada kemasan, pemakaian benda, peralatan kerja seperti tang dan jatut pada gambar 5 dan 6 yang merupakan benda yang dianggap kuat. Diharapkan mereka tersebut memiliki kekuatan selayaknya benda yang ditampilkan. Penggunaannya hurufnya yang kaku pada kemasan teh terjadi karena adanya pengadopsian huruf dari industri yang tengah marak dan berkembang. Banyaknya mesin-mesin berasal dari Eropa seperti mesin penggilingan merek Probat keluaran Jerman yang menggunakan huruf bertipe sans serif menjadi salah satu ciri merek keluaran Eropa, di mana mencitrakan mesin yang kuat dan handal. Yang kedua, di sini terdapat desain cover novel Harry Potter dan Relikwi Kematian, yang merupakan novel fantasi karangan penulis Inggris J.K. Rowling, yang merupakan novel ke-7 sekaligus terakhir dalam seri Harry Potter-nya. Di cover tersebut menampilkan ilustrasi dua sosok manusia yang berada di tengah-tengah sebuah bangunan yang rusak porak-poranda dengan bayang-bayangan orang banyak di sekitar mereka. Kedua sosok manusia ini adalah tokoh utama dari Harry Potter dan musuhnya, yaitu Voldemort. Pada ilustrasi cover ini juga mengandung kesatuan pada setiap unsur visualnya yang digambarkannya. Unsur itu terdapat pada kaitan erat antara ilustrasi cover dengan tipografi subjudul dan warna latar covernya yang bersatu menampilkan keadaan suram dan mencekam pada novel Harry Potter kali ini. Terakhir, kejutan pada desain cover berfungsi sebagai daya tarik atau penangkap perhatian khalayak, dan kejutan yang ditampilkan cover novel Harry Potter kali ini bermain pada pembagian cover depan dan cover belakang, yang ternyata jika digabungkan dalam melihatnya, pembaca akan dengan jelas menangkap inti dari cerita novel ke-7 Harry Potter tersebut. Karena jika hanya melihat cover depan saja, kita hanya menemukan sosok Harry Potter dengan gerakan tangan dan pandangan yang menunjuk ke arah atas. Namun, jika digabungkan dengan desain cover belakang, maka kita akan menemukan sosok musuh Harry Potter, yaitu si Voldemort, dan menjulur tangannya yang menyekamkan ke arah Harry Potter dengan mata merah menyala yang menyeramkan.
Hal ini sesuai dengan fungsi praktis warna pada ilustrasi cover, yaitu berfungsi sebagai isyarat adanya tujuan tertentu dalam pemilihan kombinasi warna, juga memiliki fungsi psikologis yang dimaksudkan untuk membangkitkan emosi khalayak yang melihat cover novel tersebut, dan fungsi keterbacaan, fungsi penentuan kombinasi warna pada tipografi cover. Kesatuan pada ilustrasi cover tersebut terlihat pada keterkaitan setiap unsur di dalamnya, sehingga desain cover ini dapat dikatakan pas dalam artian tidak perlu adanya tambahan ataupun pengurangan lagi dalam unsur cover yang telah ada. Yang ketiga ini terdapat poster film dari Gundala. Nah, Gundala ini merupakan film superhero pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar. Pada ilustrasi yang digunakan dalam poster film Gundala ini berupa foto dari pahlawan Gundala itu sendiri. Pada poster tersebut terlihat Gundala berdiri tegak sambil mengepalkan tangannya. Pesan yang bisa ditangkap dari foto tersebut adalah Gundala siap menghadapi dan melawan orang jahat dalam film tersebut. Berdiri tegak dengan dada membusung ke depan dan bahu tarik ke belakang adalah posisi kekuasaan karena memperbesar luas ruangan yang kita tempati. Dengan postur tubuh seperti itu dan ditambah ada dua sisi bangunan kokoh yang membelah di bagian belakangnya, membuat tokoh Gundala terlihat semakin kuat sebagaimana ia digambarkan di dalam filmnya. Dan foto petir yang menyambar di atas kepala Gundala sangat sesuai dengan isi film, karena Gundala sejak kecil selalu dikejar oleh petir ketika hujan dan mendapatkan kekuatan supernya setelah itu dijatuhkan dari ketinggian dan disambar petir. Maka dari itu ia diberi julukan Gundala, yang artinya guntur. Huruf dan font yang digunakan dalam poster film Gundala menggunakan jenis huruf sans serif. Jenis huruf sans serif ini tidak memiliki kait pada ujung hurufnya, sehingga huruf sans serif ini memiliki karakteristik yang bersih, modern, tegas, dan fungsional. Huruf jenis ini sangat sesuai dengan karakter pahlawan yang ada pada film Gundala, yaitu tegas dan membela kebenaran. Warna yang digunakan pada poster film Gundala ini didominasi oleh warna abu-abu sebagai warna latarnya. Warna abu-abu memiliki arti keseriusan, kemandirian, kurang percaya diri, dan bertanggung jawab. Warna ini memiliki sikap dari Gundala itu sendiri. Gundala memiliki keseriusan untuk menolong orang lain. Kesesuaian elemen visual pada poster Gundala di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa setiap elemen visual pada poster ini, mulai dari jenis dan bentuk tipografinya yang maknanya selaras dengan karakter Gundala yang cepat, lalu ilustrasinya yang berhasil menampilkan poin penting dalam film, seperti petir musuh Gundala dan pose Gundala sendiri yang memiliki arti tangguh. Warna yang digunakan juga memiliki karakter Gundala yang pemberani, lalu layout yang membuat sosok Gundala menjadi terlihat sangat menonjol dan kuat. Kesesuaian elemen visual pada poster film sangat penting untuk diperhatikan, karena elemen ini berpengaruh pada persepsi audiens yang melihat poster tersebut. Tersampaikan atau tidaknya makna poster bergantung pada elemen visual yang ditampilkan. Poster yang baik dapat menarik keingintahuan audiens sehingga penonton akan lebih penasaran dan ingin menontonnya. Dan yang keempat, di sini terdapat desain user interface dalam situs web iwearup.com. User interface dalam sebuah situs web fashion bernama Up ini secara visual terdapat beberapa unsur yang menarik perhatian ketika melihat tampilan situs iwearup.com ini. Merupakan situs web fashion yang menarik segmentasi pasar dan kalangan remaja, khususnya perempuan. Secara keseluruhan, tampilan situs web iwearup.com ini memiliki kesan girly atau kewanitaan yang terlihat dari pemilihan warna maupun konten dalam situs web tersebut. Tampilan menu atau navigasi di layar mobile didesain lebih ringkas dan simpel agar menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Rancangan pada situs web diatur
dan disesuaikan untuk kemudahan user supaya dapat melakukan transaksi dengan mudah jika ingin membeli produk di situs web tersebut. Ini dapat terlihat jelas dari desain header dan footer, keseragaman tampilan dan elemen visual pada setiap halaman, di antaranya logo app yang simpel pada bagian header dan warna yang digunakan untuk desain header dan footer tersebut, sehingga mudah dikenali oleh pengunjung situs web. Kriteria penilaian bagus atau tidaknya situs web yang paling utama adalah ada atau tidaknya kenyamanan yang dirasakan oleh pengunjung situs web ini, serta informasi yang diberikan situs web ini sudah membantu pengunjung atau belum. Pada situs iWarat.com ini menurut saya sudah memenuhi syarat dari user interface sendiri, serta menunjang kenyamanan dalam menggunakan berbagai fitur situs. Namun di balik itu, situs ini juga memiliki kekurangan dalam hal informasi dan fitur yang diberikan dari sebuah situs e-commerce. Di samping itu, situs ini berani menampilkan visual yang berbeda dibanding situs lainnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.